Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Dahulu pada zaman kerajaan ada seorang pujangga sastra yang bernama Empu Tantular yang mengarang sebuah kitab bernama Kitab Sutasoma, di mana di dalamnya mengajarkan tentang istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu tahun pun berganti, masuk kepada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Pada saat itu, terdapat sekumpulan para pemuda. Mereka berkumpul untuk berinisiasi melakukan deklarasi Sumpah Pemuda yang merupakan cikal bakal Indonesia. Pada saat itu, para pemuda bersumpah sambil meneriakan, bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa satu, Indonesia. Lalu, saudaraku, tahun pun berganti. Masuk pada masa sang proklamator Bung Karno. Beliau mengenalkan kembali istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan lambang negara kita. Ternyata saudaraku, negara ini adalah berasal dari berbagai macam kebinekaan. Mulai dari bermacam-macam kerajaan, bermacam-macam suku, agama, kelompok, golongan yang semuanya melebur menjadi satu kesatuan yang bernama Indonesia. Terkait dengan Islam dan kebinekaan, sudah jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian semua itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Ternyata saudaraku, dengan kita saling mengenal, kita bisa saling membantu. Dengan kita saling mengenal, kita bisa saling tolong-menolong, dan bahkan kita bisa membangun negeri ini. Saudaraku yang berbahagia, jangan gara-gara kita berbeda partai politik, jangan gara-gara kita berbeda dukungan saat pilkada dan pilpres, jangan gara-gara kita berbeda agama, berbeda golongan, kita saling membenci, kita saling mencaci, kita saling memaki, bahkan kita saling menyakiti. Padahal sebenarnya kita ini adalah satu, yakni Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, Indonesia ibarat instrumen alat musik yang berbeda. Ada gitar, ada keyboard, ada drum, namun ketika semuanya bisa menjadi satu nada yang sama, maka terciptalah irama alunan musik yang indah. Itulah Indonesia. Ketika kita berbeda-beda namun kita bisa bersatu, maka negara ini akan menjadi negara yang indah, negara yang aman, nyaman, tentram, dan penuh dengan kedamaian. Saudaraku, para patriot bangsa, marilah kita merawat kebinekaan bangsa ini dengan semangat yang tinggi, dengan pengorbanan yang besar. Karena bisa saya ibaratkan merawat kebinekaan bangsa ini seperti kita menggenggam bara api yang panas. Betapapun panas, genggam eratlah ia. Walaupun tangan ini terbakar, asal jangan anak bangsa terkapar. Walaupun tubuh ini hancur, asal jangan anak bangsa tersungkur. Menjadi sampah tidak berguna, menjadi pohon tidak berbuah. Yang terakhir kalinya saudaraku, saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, marilah terus kita berjuang merawat kebinekaan bangsa ini. Sampai kapan? Sampai kita merasa lelah, sampai kita merasa payah, sampai Allah menyatakan umur kita selesai sudah. Dan yang namanya berjuang
merawat kebinekaan haruslah dengan berdarah-darah. Karena yang tidak berdarah disebut mayat, yang sedikit darah disebut lemah, hanya yang berdarah-darah sajalah yang disebut pejuang bangsa. Salam persatuan karena Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.